Selamat pagi para taruna. Kita bertemu kembali dalam materi hari ini tentang pembelajaran hukum maritim. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang perjanjian kerja laut ya. Dan kini kita akan bahas kali ini adalah tentang pengusaha kapal. Ya. Pengusaha kapal adalah seseorang yang mengusahakan kapal untuk pelayaran di laut dengan melakukan sendiri pelayaran itu ataupun menyuruh melakukannya oleh seorang nahoda yang bekerja padanya. Ini sudah diatur di dalam pasal 320 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di mana pada lazimnya seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya serta dengan biaya dan tenaga ataupun modal yang sekecil-kecilnya. Dalam praktek sering terjadi pemilik kapal menyewakan kapalnya pada orang lain yang akan bertindak sebagai pengusaha kapal atau juga dapat juga menjalankan sendiri kapalnya dan ia bertindak sebagai nahoda. Berikutnya adalah awak kapal ataupun anak buah kapal. Ya. Anak buah kapal adalah semua orang yang berada dan bekerja di kapal kecuali nahoda, baik sebagai perwira, bawahan ataupun kelasi atau superkargo yang tercantum dalam sijil. Anak buah kapal dapat dan telah mendatangani perjanjian kerja laut dengan perusahaan pelayaran. Adapun syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi untuk dapat bekerja sebagai anak buah kapal sesuai dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang kapal lautan antara lain memiliki sertifikat pelaut, ya sudah jelas ini ya kan. Sertifikat pelaut apa aja, baik yang itu nautik maupun yang teknik ya kan. Dari mulai yang dasar dia dikelar apa yang ANT 5 ataupun ATT 5 sampai kepada ANT 1 ataupun ATT 1 ya. Itu memiliki sertifikat keahlian pelaut dan atau sertifikat keterampilan pelaut ya. Nanti kita akan bahas sertifikat keterampilan pelaut itu apa saja ya kan. Jadi kemudian berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Ini umur 18 tahun ini sudah dianggap dewasa ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu. Kemudian yang 4 disijil ya, artinya itu disijil itu didaftarkan, kemudian ada dalam daftar manifest ataupun anak buah kapal ya, dimasukkan dalam suatu daftar kapal ya, di manning crew namanya ya. Kemudian hak dan kewajiban anak buah kapal, kamu harus lihat ini hak dan kewajiban anak buah kapal. Pada dasarnya hak-hak anak buah kapal, baik itu nahoda, kelasi, itu adalah sama, walaupun ada perbedaan sedikit namun tidak begitu berarti. Nah, hal tersebut disebutkan di dalam pasal 18 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 juga tahun 2000 tentang kepelautan, antara lain hak atas upah. Nah, jadi ini besarnya upah yang diperoleh anak buah kapal berdasarkan atas perjanjian kerja laut ini. Itu sudah tercantum ya di perjanjian kerja laut ya. Besaran gaji itu berapa? Kemudian dia bertugas sebagai apa? Tentu antara nahoda dan kelasi itu berbeda. Karena dibebankan kepada tugas tanggung jawab yang besar, ya kan? Nggak akan sama itu upahnya. Sepanjang isinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Gaji Pelaut. Nah, berdasarkan pasal 21 ayat 1 2 PP Nomor 7 Tahun 2004 tersebut didasarkan atas 8 jam kerja setiap hari, 48 jam per minggu, istirahat sedikitnya 10 jam dalam jangka waktu 24 jam, kemudian libur sehari setiap minggu, ditambah hari-hari libur resmi. Nah, ketentuan di atas tidak berlaku bagi pelaut muda. Artinya, mereka berumur antara 16 sampai 18 tahun tidak boleh bekerja melebihi 8 jam sehari dan 40 jam seminggu, serta tidak boleh dipekerjakan pada waktu istirahat, kecuali dalam pelaksanaan yang darurat dan keselamatan berlayar ya. Dalam perjanjian kerja laut, upah yang dimaksud tidak termasuk tunjangan dan upah lembur atau premi, sebagaimana diatur dalam pasal 402, 409, dan 415 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Biasanya jumlah upah yang diterima anak buah kapal paling sedikit adalah yang sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kerja laut. Ya, semua sudah tercantum di situ ya, besaran gaji, tunjangan, upah segala macam ya, tunjangan kesehatan, transportasi ataupun apa. Kecuali upah yang dipotong untuk hal-hal yang sudah disetujui oleh anak buah kapal tersebut atau pemotongan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai pemotongan tersebut menurut pasal 1602R Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut. Ganti rugi yang harus dibayar, denda-denda yang dibayar, kemudian habis itu ada iuran,
ada sewa rumah atau lain-lain, uang muka, atas upah yang telah dibayarkan, harga pembelian barang yang digunakan, itu macam-macam. Dan ini kalau dipotong hutang lagi nanti di situ ya, di kapal ya, ada juga ABK ataupun kru yang memang yang berhutang di kapal itu dipotong daripada upah ataupun gajinya ya kan. Kemudian ada tunjangan istri ataupun anggota keluarga lainnya yang sampai dengan keempat, itu ini tiap perusahaan akan berbeda ya. Apakah nanti di setiap perusahaan itu sama? Ini biasa itu berbeda ya. Istri mendapat tunjangan ataupun bagaimana itu berbeda ya kan. Kemudian berikutnya adalah selain itu juga, selain upah ada hak, itu kan ada juga hak tempat tinggal, ada yang lain-lain ya kan. Ini ada hak cuti, kemudian ada hak waktu sakit, waktu kecelakaan ya kan, kemudian ada hak atas pengangkutan di pulangan, kemudian kita buka kepada kewajiban anak buah kapal ya. Kewajiban anak buah tadi haknya sudah ya, kewajiban anak buah kapal bekerja sekuat tenaga sudah jelas, wajib mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh nahoda. Yang berikutnya tidak boleh membawa atau memiliki minuman keras, membawa barang terlarang, senjata di kapal tanpa izin nahoda. Nah, ini diatur sudah dalam pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian keluar dari kapal harus selalu dengan atas izin daripada nahoda dan pulang kembali tidak terlambat ya. Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian yang kedua, wajib membantu memberikan pertolongan dalam penyelamatan kapal dan muatan dengan menerima upah tambahan sesuai dengan pasal 452 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian menyediakan diri untuk nahoda selama 3 hari setelah habis kontraknya untuk kepentingan membuat kisah kapal. Ini sudah diatur di dalam pasal 452 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Taat kepada atasan, terus menjalankan perintah-perintah nahoda. Ini juga sudah diatur di dalam pasal 384 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian akhir daripada materi ini, coba kamu simpulkan dan dicatat pada catatan masing-masing, kemudian diserahkan kepada saya melalui Google Classroom ya. Hak dan kewajiban dari anak buah kapal, apa itu tadi yang sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah pengertian daripada pengusaha kapal. Apa itu pengusaha kapal? Kemudian pengertian daripada anak buah kapal ataupun ABK, kemudian hak dan kewajiban ABK. Cuman kewajibannya itu apa? Tadi sudah hak dan kewajiban sudah kita sampaikan secara singkat. Nah, tugas kamu menulis dalam selembar kertas, kamu kirimkan, kamu tulis, kemudian kamu catat di selembar kertas, kamu fotokan, kirimkan ke Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan secara singkat pada pertemuan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga jarak, kemudian stay at home. Dalam pembelajaran daring ini kita harus selalu berhati-hati untuk menjaga kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi nanti pada periode yang akan datang. Terima kasih. Bye bye.